Roy Suryo ketahuan teman-teman. Dia sudah tidak bisa bersembunyi lagi. Ketahuan benci banget terhadap Pak Jokowi dan keluarga termasuk kepada Mas Gibran. Masa dia sampai-sampai mengeluarkan statement seperti begini. Pemerintahan akan lebih baik kalau Bapak Prabowo berjalan tanpa adanya wapres. Aduh, aduh, aduh. Pemerintahan akan lebih baik kalau Pak Prabowo bisa berjalan tanpa ada wapres. Bagaimana bisa? Mimpi Mas Roy ini. Kan beda pendapat boleh kan? Ya. Beda pendapat boleh jadi. Seperti biasa teman-teman. Roy Suryo selalu melemparkan bola panas. Isu-isu fresh. Gimana caranya buat nyerang Pak Jokowi? Kalau nggak Pak Jokowi, ya Gibran. Atau nggak keluarga. Sepertinya Roy Suryo ini lupa satu hal. Di mana Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran itu dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Dan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu satu paket. Lah. Masa berani sekali mengatakan pemerintah akan lebih baik kalau Bapak Presiden Prabowo berjalan tanpa adanya wapres. Ini logika dari mana teman-teman? Coba. Ya, kita tunggu saja. Kalau tadi soal belum terbukti, soal kalau tadi nyempil soal ijazah, nggak apa-apa. Udah makin banyak nanti fakta-fakta yang ada. Kita tunggu saja. Semua itu akan dan Gusti Allah SWT tidak sari atau tidak. Baik, bagaimana bisa? Oke, kita tentunya menunggu teman-teman. Kapan bukti-bukti itu muncul? Jangan cuma omon-omon. Jangan cuma menggiring opini. Jangan cuma bisanya pemerintah akan lebih baik kalau tanpa adanya wakil presiden. Cuma mengheboh-hebohkan media sosial saja. Cuma rasa-rasanya mencari sensasi. Pansos. Tapi ingat ya, kasus masih berjalan loh. Semoga saja ya, habis ini dalam waktu dekat ini diumumkan ya teman-teman, siapa saja yang tersangka. Kabar terakhir kan pihak kepolisian telah memeriksa sebanyak 99 orang sebagai saksi. Nah, kemudian nanti dipanggil lagi, semoga jadi tersangka dan nginep di penjara. Bahwa telah ditemukan satu hal, yaitu pembuatan ijazah palsu Joko Widodo ini di Pasar Pramuka, yang kemudian Rizal Fadila. Gerombolan orang-orang ini berpatokan sama apa yang disampaikan oleh Bitor Suryadi yang menuding kalau ijazah Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka yang ada di Jakarta. Disebarluaskan sama orang-orang ini. Mereka belum tahu fakta daripada Bitor Suryadi ini. Dibongkar oleh Sylvester Matutina bahwa pernah melakukan tindakan pemalsuan, teman-teman. Orang menyebutnya Universitas Pasar Pramuka. Berarti PPU akan menindaklanjuti juga ini. Insya Allah dalam waktu dekat hal-hal yang berkaitan dengan informasi pembuatan ijazah palsu di Pasar Pramuka ini, kita akan himpun dan kita akan jadikan bukti dan disampaikan ke pihak Mabes Polri. Dalam hal ini adalah Karawasidik yang sekarang sedang menangani masalah tersebut. Kita jadikan bukti nanti bahwa polisi harus bergerak cepat ke ruang Universitas Pasar Pramuka tersebut. Dan ginilah teman-teman, orang-orang PDIP, orang-orang yang disebutkan oleh Bitor Suryadi ini saja membantah loh. Membantah segala tudingan, segala fitnahan yang dilemparkan oleh si Bitor Suryadi ini. Sama Rizal Fadilah, sama Roy Suryo, sama Rismon, sama Ahmad Khozinuddin. Malah yakin sekali. Padahal disebutkan lagi Bitor Suryadi ini bukan pelaku sejarah.
Cuma bilangnya nanti katanya si A, katanya si B, si C, dan selanjutnya. Inilah lucunya, tapi sama orang-orang ini tetap digoreng terus. Pihak-pihak atau orang-orang yang disebut-sebutnya ya, itu harus dilakukan pemeriksaan, dan mudah-mudahan itu diharapkan menjadi pintu masuk bagi terbongkarnya gitu kan dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang dibuat di pasar pramuka tersebut. Dan terakhir juga karena pengumuman Dirtipidum itu dianggap tidak benar, yang menyatakan bahwa identik sampai kepada framing asli, maka TPUA ya bersama dengan elemen-elemen perjuangan yang lainnya nanti akan mengadukan Dirtipidum ke Kadif Propam. Itulah teman-teman, saking apanya mereka, penyidik dilaporkan lagi tidak mempercayai hasil hasil yang dikeluarkan uji lab 4 ijazah Pak Jokowi, yang mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu memang identik alias asli. UGM telah mengonfirmasi, mengklarifikasi kalau memang ijazah Pak Jokowi itu asli dan dikeluarkan oleh Universitas Gajah Mada. Tapi orang-orang ini mendahului UGM, pihak yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi. Ada gimana logikanya ya sama orang-orang ini? TPUA akan kembali memberikan laporan mengenai pembuatan ijazah Jokowi di pasar pramuka. Ya silakan bebas. Tapi cari bukti-buktinya, serahkan nanti, dan diteliti, biarkan. Itulah hukum. Tapi kalau tidak terbukti, ya siap-siap, ya kan? Siap-siap lagi, ada kena nanti hukumnya. Sejak tahun 1979, Ya, GM itu wajib KKN. Ya. Kalau Pak Jokowi lulus 1985, maka harus ada data akademik dan data-data lainnya gitu, yang menunjuk. Resmond, Roy Suryo, ini momen ketika mereka membahas, meragukan Pak Jokowi benar nggak sih sudah melakukan KKN, di mana, kapan, jangan-jangan. Sampai-sampai kan ini Resmond mendatangi lokasi di mana Pak Jokowi itu KKN. Dan apa yang didapatkannya di sana, teman-teman? Ya orang-orang di sana mengakui kalau Pak Jokowi memang pernah melakukan KKN di sana. Yang ada kekecewaan dan malu. Ini Resmond malu ketika mendatangi lokasi tempat Pak Jokowi KKN. Ini sifatnya mereka, teman-teman, berpindah-pindah terus tudingan mereka. Dari ijazah ke skripsi, ke KKN, sampai-sampai akte nikah loh. Sama orang-orang ini dituding palsu. Nggak kenal Bitor, hanya mungkin beliau nggak tahu. Bitor pernah memalsukan juga, Pak. Kop surat kantor staf presiden. Makanya dia dari kerja di situ dinonaktifkan. Setelah dinonaktifkan, dia telepon saya, bro, datang ke kantor. Ini ada ruangan, ada telepon. Kita bisa telepon-telepon pengusaha. Ya saya kan bukan tipikal gitu. Tapi dari itu Bang Sylvester ingin bicara apa mengenai kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi? Makanya Bitor ini akan bisa lakukan apapun, Pak, untuk mendapatkan sesuatu gitu loh. Nah, dibongkar, teman-teman. Dibongkar sama Sylvester Matutina. Siapa sosok dari Bitor Suryadi ini? Apakah orang yang layak dipercaya atau tidak? Berarti kalau kelakuannya seperti itu dulu, rekam jejaknya seperti itu, yang gak pantas dipercaya sih. Tapi masalahnya sekarang sama orang-orang seperti Roy Suryo, Resmond, Ahmad Khozinuddin, Dr. Tifa, dan yang lainnya itu begitu percaya sampai ngundang Pak Bitor Suryadi sebagai narasumber. Ada sangat lucu sekali orang-orang ini. Yang jelas-jelas Bitor Suryadi ini bukan pelaku sejarah, tetapi selalu dipercaya,
dikasih panggung lagi sama orang-orang ini. Aduh, gimana nih teman-teman menurut kalian? Atas apa isu-isu yang mereka lemparkan, atas berbagai fitnahan mereka yang sudah sangat keterlaluan, sangat kelewatan sekali sebenarnya, sudah melewati batas kesabaran manusia. Jadi nggak usah bagi kalian, kenapa Pak Jokowi ngelaporin? Udah nikmati saja yang terjadi. Momen detik-detik terakhir menghirup udara bebas sebelum kalian masuk penjara. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas? Kita lihat, kita tonton bersama ini. Jangan lupa silakan tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini teman-teman.